Belajar kisah-kisah yang terjadi dalam Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Jadi, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, dan juga share ke teman-teman. Sekali ya kita bisa ketemu lagi nih di episode terbaru dari Cornerstone Connection. Nah di sini masih bersama Saibil dan juga Brenda. Semoga tidak bosan kalian ya. Tapi ini adalah pelajaran ke-13 Brenda. Terakhir triwulan ini. Betul. Jadi teman-teman kabarnya mudah-mudahan tetap selalu baik dari triwulan awal sampai triwulan ini. Apa sih? Dari maksudnya pelajaran pertama sampai pelajaran 13 harus tetap sehat ya. Tetap sehat, jangan sakit-sakit lah. Oke, selanjutnya kita akan belajar Alkitab apa nih Kak Brenda? Gak usah kayak gitu. Kita langsung aja bilang ada yang istimewa. Oh ya udah. Kan bahasa-bahasa. Kita PHP-in mereka terus. Jadi kita udah pertanyaan apa lagi nih? Akan ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang baru di akhir segmen nanti. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, oke? Nah, jadi jangan lupa untuk saksikan terus pembahasannya dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman, pelajaran minggu ini kita akan belajar pada triwulan ini dengan tema besarnya seperti minggu lalu, kebebasan tanpa batas. Dan judul pelajaran ke-13 saat ini adalah judulnya Sebelum dan Sesudah. Di mana inti dari pelajaran ini teman-teman adalah ketika tanggapan terbaik manusia kepada Yesus memuntahkan kebencian dan keputusasaan. Wow, Yesus dapat melihat sedikit bagian hatinya di mana setan tidak tinggal dan dia membebaskannya. Dia dapat melakukan hal yang sama kepada kita. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam ceritanya. Masuk. Iya, ayo masuk. Okay. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa. Ini Gerasa. Yang terletak di seberang Galilea. Nah, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Nah, orang itu dirasuki oleh setan-setan yang sudah lama. Dan ia sudah tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah. Tetapi dalam pekuburan. Agak serem ya? Serem ya. Tapi ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Dan berkata dengan suara keras, apa urusan? Nggak usah gitu ya. Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu untuk keluar dari orang itu. Nah, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Ini agak sakit ya berarti ya. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Wow, keputus ya itu. Iya. Lalu Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Brenda? Enggak. Dan jawabnya Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi. Jangan ketawa Sibil. Sedang mencari makan di lereng gunung. Ini agak bingung gak sih babi ini kenapa cari makan di situ? Aku salah apa ya? Jadi lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka masuki babi-babi. Kenapa? Si babi ini kan gak salah apa-apa. Nah, lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka. Betul. Kenapa ya Tuhan mau akhirnya, juga? Setan-setannya. Gimana setan-setannya Kak Bren? Oh iya, dan kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Yalah, babinya gak bisa berenang. Nah, setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari. Terus mereka menceritakan hal itu
kepada orang-orang yang di kota dan di kampung-kampung sekitarnya, dan keluarlah orang-orang yang itu untuk melihat apa yang telah terjadi, dan mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu untuk duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sekarang sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka. Jadi bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Nah, lalu seluruh penduduk daerah Gerasa ini meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka semua sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Oke, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Dan orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah, gimana? Keren banget kan ceritanya? Betul. Ya, seperti biasa cerita di pelajaran Cornerstone itu selalu keren. Yes. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, teman-teman, untuk mencari tahu apa maksud dari cerita pelajaran ini, kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu apakah kamu tahu? Halo sahabat Cornerstone semua. Kali ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu wilayah seberang di mana peristiwa ini terjadi mengambil tempat di daerah yang disebut Decapolis atau 10 kota. Nah, kota-kota ini adalah Damaskus, Dion, Gadara, Hippos, Sanata, Pela, Philadelphia, Revana, dan Skytopolis. Beberapa dari kota ini mungkin kamu ingat, seperti Damaskus, di mana tempat Saulus atau sebelumnya yang bernama Paulus, pergerakan umat Kristen yang pertumbuhan dengan cepat. Seperti orang yang kerasukan setan, ini telah atau seperti menyebarkan kabar mengenai Yesus dengan efektif sehingga orang-orang percaya bahwa di bagian Danau Galilea itu bertumbuh seperti api. Hal ini menunjukkan bagaimana cerita seorang dapat mengubah segalanya. Itu dia informasi untuk sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Nah, benar banget. Jadi di segmen ini juga seperti yang kalian sudah lihat di layar, ada siapa ya? Bersama-sama dengan kami. Siapa ya? Kita langsung sebutin kan ini? Ya, 1, 2, 3. Pendeta Benny Tambunan. Selamat datang Pendeta. Sehat. Kabar sehat-sehat ya. Pendeta baik. Mau apa ya? Aman-aman. Aman-aman Pendeta. Oke. Iya, tapi kami penasaran sekali Pendeta dengan pelajaran ke-13 ini. Betul. Pelajaran akhir dari sekolah sahabat kita, yaitu dengan judul Sebelum dan Sesudah. Dan ayat inti kita sepanjang 1 minggu ini terdapat dalam Lukas 8 ayat 38 sampai 39. Aku akan bacakan. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Dan orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah, kita masuk ke sekilas cahayanya juga dari buku sekolah sahabat kita di Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 363. Dengan kuasa ia memerintahkan supaya roh-roh jahat itu keluar dari mereka. Perkataannya menembusi kegelapan pikiran orang yang malang itu. Mereka perlahan-lahan insaf bahwa seorang yang ada di dekat itulah yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan setan. Mereka tersungkur di kaki juru selamat, lalu menyembah dia, tetapi waktu bibir mereka hendak dibukakan untuk memohon kemurahannya, setan berkata melalui mereka,
Baiklah, baik, makasih Kak Brenda. Ya, sama-sama. Baiklah, Kak. Brenda, di segmen kali ini ada banyak banget yang kita mau tanyakan karena sangat begitu menarik ceritanya, ya. Dan Kak Brenda, kita langsung aja ke pertanyaannya pertama. Mungkin Kak Brenda boleh untuk menanyakan pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama itu, manakah menurut pendeta kata-kata atau ungkapan kunci yang membentuk makna dari peristiwa yang tadi? Kita kembali dulu pada peristiwanya ya. Jadi peristiwanya kan pada waktu darat kemudian langsung disambut dengan seorang yang kerasukan. Ya. Udah pernah lihat orang kerasukan nggak? Saya udah. Nggak pernah sih. Udah pernah lihat? Saya udah puji Tuhan. Apa sih puji Tuhan? Pernah pendeta lihat. Iya. Ya kan kalau orang kerasukan itu biasanya dia punya mata, dia merah, punya apa sebenarnya, tenaganya juga. Iya kayak Brenda ini ya. Tenaganya juga kuat sekali ya. Sekali. Saya pernah melihat sampai dipegang dengan orang badan-badan besar, tetapi angkat begini, kebanting itu banyak orang ya. Kirain orang yang kebanting. Karena itu kan itu di luar pengendalian dia. Setelah orang itu sembuh, maka dia rasanya katanya lemas benar ikannya ya. Capek banget. Jadi dia rasakan suatu hal yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Ini sekarang orang ini kan yang kerasukan dengan setannya bukan satu lagi gitu ya kan. Banyak ya. Banyak. Jadi kalau katakan makna kunci tentunya pada waktu disembuhkan orang itu ya. Pada waktu disembuhkan, dan pada waktu orang itu disembuhkan, dia sendiri adalah membalikkan semua keadaannya dari sebelumnya yang hidupnya ya namanya orang kerasukan ya nggak tahu kehidupannya gimana, sampai dia berbalik dengan keadaan yang normal kembali. Jadi mempunyai makna bahwa itu mempunyai satu perubahan dalam kehidupan orang yang kerasukan setan. Oke, jadi iya betul. Betul banget Brenda, benar. Nah, menarik banget tadi aku sama Brenda baca ceritanya. Terus ini nih yang kita pengen tanyain banget. Mungkin teman-teman di rumah juga pengen tanyain bagaimana sih pendeta sikap setan menanggapi kehadiran Yesus. Itu perasaan banget. Iya, ini kan kita apa namanya? Setan itu langsung tahu ya. Iya pas Yesus datang tadi. Iya, langsung tahu. Kamu ini jangan musir saya, biarin aja saya di sini, gitu kan? Aku lagi PW. Saya juga pernah lihat orang kerasukan setan, ya. Kemudian dengan seorang teman, jaraknya jauh, di bawah orangnya di atas, teman pendeta di atas sana. Kemudian tiba-tiba orang kerasukan ini, ngapain tuh ngomongin saya di sana? Waduh, padahal sudah rame itu rumah penuh orang dan lain sebagainya. Dia bisa nyanyikannya. Jadi ini setan memang tahu, kalau gitu setan tahu segala sesuatunya. Ya, dia bisa sampai tahu ini Yesus ini. Ya, Yesus. Jadi seorang yang sudah dikuasai setan kan sulit lah untuk indikannya. Tapi jangan lupa bahwa sesulit-sulitnya seorang yang dikuasai oleh setan, pelajaran kita katakan ada celah di mana Yesus bisa masuk ke dalamnya, ya, ke dalam kehidupan orang itu untuk mengusir setan itu. Jadi pada celah itulah dalam pelajaran sekolah sahabat kita katakan Yesus masuk, ya, kemudian dia mengusir setan itu. Dalam keadaan seperti banyak begitu setan yang ada, maka dialog itu membawa pada perubahan supaya mereka itu pindah kepada tempat yang lain atau binatang-binatang yang ada pada waktu itu. Oke. Iya, ternyata kayak gitu tadi jawabannya. Dan mungkin Kak Brenda ini ya ada pertanyaan lagi gitu atau apa? Oke, jadi kira-kira menurut pendeta apa garis besar dari kesimpulan pelajaran kita sepanjang triwulan ini? Iya, sepanjang triwulan ini kita punya tema besar adalah kebebasan tanpa batas. Ya, betul. Dan kita belajar bagaimana Yesus hidup di dunia ini. Ya, kita sudah belajar sepanjang triwulan ini bagaimana sih sebenarnya Yesus itu, ya. Siapa sih Yesus itu, ya. Dan kita bisa buktikan bahwa Yesus itu menguasai segala
hal yang bagi manusia itu sulit, bagi Yesus tidak ada yang sulit. Ya. Orang yang kerasukan setan dalam pelajaran kita terakhir ini memberikan kepada kita bahwa sebenarnya bisa berubah kok manusia itu. Ya, manusia itu bisa berubah. Yang tadinya tidak tahu siapa Tuhan sebenarnya itu, ya, yang tadinya dihalangi dengan tembok besar di mana setan hidup di dirinya, ya, itu tembok kan bisa kebuka, dia bisa lihat, oh ini Yesus gitu ya. Amin. Ini memberikan Yesus, memberikan kesembuhan. Jadi harus ada juga dalam pelajaran kita, katakan dari dalam hati orang itu ada keinginan juga dia untuk kadang-kadang pelajaran sekolah sahabat kita katakan dia mau ngomong yang baik nih, ya. Dia mau sambut tapi setan lebih dulu masuk, ya, sehingga yang keluar itu ucapan-ucapan yang sebaliknya yang harusnya dia ucapkan, ya. Dan kita bisa dapatkan sepanjang triwulan ini bahwa kita punya kebebasan untuk memilih. Yes. Ya. Kebebasan untuk milih siapa yang kita pilih. Tapi kalau kita sudah mempelajarinya sepanjang 3 bulan, maka tentunya kita akan memilih mengikut Yesus. Amin. Ya. Karena mengikut Yesus banyak hal yang dia bisa lakukan bagi kita untuk kebaikan kita dan mengubah tabiat kita. Jadi tidak sekedar kepada hanya ingin dekat saja, hanya ingin tahu saja. Memang berubah. Orang yang kerasukan setan itu kan berubah. Orang yang sakit itu juga berubah, dia sehat kembali. Orang yang yang lumpuh bisa berubah dan lain sebagainya. Jadi perubahan itu ada pada saat kita mengenal dengan lebih baik pada Yesus. Yang sering terjadi adalah kita kadang-kadang nggak mau bergerak untuk maju dalam iman kita untuk berubah. Ya, kita lebih senang mungkin dalam keadaan kita dengan status ya sudahlah cukup sampai sini. Ya, oh saya sudah kenal, ya cukup sampai sini. Padahal sebenarnya ada tahapan-tahapan lain yang harus kita capai, ada tahapan-tahapan lain yang harus kita lakukan. Ya, ya dalam kehidupan kita, ya kita tidak hanya mengandalkan kepada kekuatan kita. Seringkali kita mengandalkan pada kekuatan kita. Jadi pelajaran kita memberikan sepanjang 3 bulan ini ada Yesus yang memberikan satu kekuatan kepada kita. Kita bebas untuk memilih, ya. Tapi pilihan yang terbaik adalah kalau kita mengambil Yesus dan membiarkan Dia tinggal bagi kita, maka banyak hal yang kita bisa lihat yang Yesus bisa lakukan bagi kehidupan kita. Amin. Itulah terima kasih makanya pelajaran buku Cornerstone ini luar biasa bagus sekali Pendeta. Apalagi di triwulan ini banyak sekali mengajarkan saya, banyak dan kita semua pastinya untuk lebih percaya kepada Tuhan dan iman kita bisa semakin dibangkitkan lagi itu. Dan Pendeta, kita akan lanjut lagi dan teman-teman semua kita akan lanjut lagi ini. Tapi tunggu dulu. Iya. Karena tapi tunggu dulu ya. Kenapa sih kayak iya, sabar. Karena ini kayak tadi baru dapat banget itu loh. Dapat ilham ya. Ilham yang baru dapat ilham di Pendeta. Nah, begitu teman-teman kita akan kembali lagi setelah kita semua mendengarkan apakah pendapatmu dari teman-teman kita. Nama aku Priscilla Mustamu, asalnya dari SD SMP Advent 6 Jatinegara. Nama saya Christian, asalnya dari SMP Advent 6 Jatinegara. Nama aku Miguel dari SMP Advent 6 Jatinegara. Nama saya Yuda Jordan Laia, berasal dari SD SMP Advent 6 Jatinegara. Nama aku Jafra Herlianto Kamingeti, asalnya dari SMP Advent Jatinegara. Nah, dari diri saya sendiri ya. Saya lari secepat mungkin sambil bernyanyi. Iya. Ya, nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang akan saya lakukan adalah dengan berdoa. Karena dengan berdoa Tuhan akan melindungi kita dari orang yang kerasukan itu, dan berdoa juga supaya orang yang kerasukan setan itu, roh jahat bisa keluar daripadanya. Mungkin aku sembunyi dulu baru berdoa kepada Tuhan untuk minta pertolongan supaya diselamatin. Yang aku lakukan pertama lari secepat mungkin, setelah itu sembunyi, lalu berdoa. Yang pertama aku akan berlari secepat mungkin, yang kedua sembunyi, dan yang ketiga menyanyi.
Iya. Bersembunyi dan menyanyi. Ya, pokoknya lari ke tempat sejauh mungkin. Balik lagi di Cornerstone Connection. Nah, kita sudah mendengarkan. Capek banget ya belajar. Kita udah dengerin tanggapan-tanggapan yang menarik dari teman-teman kita. Terima kasih teman-teman Cornerstone. Ini adalah triwulan terakhir, pelajaran terakhir dan Triwulan terakhir ini masih triwulan maksudnya kedua. Pelajaran terakhir dan tanggapan terakhir juga dari teman-teman. Jadi kita mau minta tolong pendeta buat memberikan pesan-pesan terkait pelajaran ini kepada teman-teman yang ada di rumah. Dan kami berdua juga. Kami juga pengen. Iya, pelajaran kita memberikan kepada kita bahwa kita ini tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu sembunyi-sembunyi untuk ikut kepada Yesus. Sepanjang 3 bulan kita sudah diberikan siapa Yesus sebenarnya, apa yang dia lakukan, kita sudah bahas, kita sudah pelajari, dan itu tentunya mempunyai kekuatan kepada kita bahwa kalau kita bersama-sama dengan Yesus, maka banyak hal bisa kita atasi dan banyak hal yang Yesus bisa berikan kepada kita. Jadi jangan pernah untuk meninggalkan Yesus. Bagi yang sudah memegang, pegang erat, belajar, berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih pendeta atas pesan-pesan dan kesimpulan. Mungkin pendeta bisa kasih kesimpulan dikit lagi aja dari pelajaran ini, pendeta. Yang pelajaran ke-13 ini, kesimpulan sedikit. Pelajaran kita sebelum dan sesudah. Sebelum mengenal Yesus siapa orang ini, orang yang kerasukan setan ini, dan setelah mengenal Yesus siapa dia. Sebelumnya bahwa dia orang yang memang berantakan sama sekali dalam kehidupannya. Setelah dia mengenal Yesus, setelah setan-setan keluar, maka dia hidup sebagaimana biasa dengannya. Bahkan dia ingin menceritakan kepada banyak orang. Sebenarnya dia ingin ikut Yesus terus bersama-sama. Tapi Yesus bilang, tidak cukup di sini. Kamu beritakan saja bahwa dia sudah sembuh. Amin, amin, luar biasa. Semoga itu bisa kita implementasikan, kita bisa praktekkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendeta, karena ini pelajaran terakhir, kita pastinya Kak Brenda juga mau kasih pengumuman, yaitu tentang kuis kita. Nah, jadi pertanyaannya harus didengar baik-baik. Pertanyaannya adalah, apa arti dari legion? Ini paling gampang ya. Sekali lagi, apa arti dari legion? Jadi teman-teman bisa nulis jawabannya dengan membalas story Instagram Hope Channel Indonesia dengan format #cornerstone13 spasi jawaban. Ya ampun. Dan contoh jawabannya misalnya tawuran ya. Jadi artinya legion ini ceritanya di sini tawuran. Kalian harus cepet-cepet ketik jawabannya. Wah, artinya tawuran. Tapi jangan lupa formatnya yang tadi udah dibilang ya. Terus jangan sampai kalian keduluan sama temen-temen yang lain. Betul. Biar kalian yang dapat hadiahnya. Dan teman-teman langsung aja lihat di story Instagram Hope Channel Indonesia biar kalian tahu siapa itu pemenangnya ya. Siapa tahu kalian ya. Dan pendeta, ini adalah hal yang harus kita lakukan, yaitu sebelum kita mengakhiri, kita boleh minta pendeta untuk mendoakan kami dan teman-teman yang ada di rumah. Kita berdoa. Allah, Tuhan Bapa dan Kali kami bersyukur karena hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami, yang mengingatkan bagi kami bagaimana besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan dari banyak orang, termasuk dalam pelajaran kami orang yang kerasukan setan. Kami berterima kasih karena Tuhan telah melakukan mujizat itu dengan mengusir setan dari orang tersebut, dan orang tersebut boleh hidup kembali dengan baik, bahkan menceritakan bagaimana kasih Tuhan. Biarlah ini juga jadi bagian daripada kehidupan kami. Kami boleh lebih dekat kepada Tuhan dan merasakan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami pun boleh lebih setia pada Tuhan. Memberkati semua orang-orang muda dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka,
juga dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Makasih Pendeta. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang triwulan ini, pekan ini pekan juga ya, triwulan. teman-teman kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan Pendeta kita akan berakhir. Pendeta kita akan kita akan berakhir sama Pendeta Mundan juga. Terima kasih. Dan juga teman-teman yang ada di studio. Ya, dan teman-teman yang studio semuanya terima kasih telah mengikuti pelajaran Cornerstone. Iya, dan gimana Kak Brenda? Dan pasti kita harusnya semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah apa, Bil? Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab dari halaman ke halaman dan lihat sendirilah apa yang terjadi. Banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semuanya. Terima kasih buat sahabat-sahabat Top Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.